awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim dulu itu, jadi NU itu lebih cenderung mazhab Syafi'i begitu. Lah, Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala tidak nyampe. Apakah benar apa yang sudah dinyatakan oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro MA? Sebagai jawabannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Kami akan bahas secara tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ini ada orang yang sudah berani menghukumi tahlilan, utamanya di era Hadratus Syekh Kaji Muhammad Hashim Asy'ari. Sebelumnya, kita harus memahami dan menyepakati terlebih dahulu tentang definisi tahlilan itu sendiri. Tahlilan yang menjadi amaliyah orang-orang Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU adalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayit dengan cara berdoa kepada Allah setelah kita membaca ayat suci Al-Quran ataupun zikir agar pahalanya disampaikan, diberikan, dihadiahkan kepada si mayit. Dan ternyata dalam pandangan Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari sebagai pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayit. Hal ini sebagaimana yang telah beliau jelaskan langsung dalam kitab beliau yang bernama Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, tepat pada halaman 39 sampai halaman 40, terbitan Maktabatut Turaf Al-Islami di Ma'had Tebu Ireng, Jombang. Wa anna ahlas sunnati ittafaqu ala annal amwata yantafi'una min sa'il ahya'i bi amrayni ahaduhuma ma tasabbaba ilaihil mayyitu fi hayatihi wathani du'aul muslimina wastighfaruhum lahu wassadaqatu wal hajju anhu wakhtalafu fil ibadatil badaniyati kasyawmi wassalati wa qiraatil qur'ani. Sesungguhnya ahlus sunnah mereka sudah sepakat bahwa mayit itu bisa mengambil manfaat dari perbuatan atau usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup dengan dua perkara. Yang pertama, mata sabbaba ilaihil mayyitu fi hayatihi, apa-apa yang dijadikan sebuah sebab oleh mayit semasa hidup si mayit. Ya contohnya mungkin si mayit itu pada waktu dia masih hidup, dia mengajar sebuah ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan oleh orang yang diajar oleh si mayit semasa hidupnya itu ya. Ya contohnya si mayit itu ketika masih hidup mengajar orang sholat, kemudian orang itu yang diajar ternyata melaksanakan ibadah sholat, maka pada saat orang yang mengajar sholat ini sudah meninggal dunia, maka dia juga mendapat pahalanya. Ini yang dimaksud mata sabbaba ilaihil mayyit fi hayatihi. Wathani du'aul muslimina wastighfaruhum lahu wassadaqatu wal hajju anhu. Yang kedua, sesuatu yang bisa bermanfaat untuk si mayit adalah doanya orang-orang muslim, istighfarnya orang-orang muslim, dan sedekahnya orang muslim maupun hajinya orang muslim untuk si mayit. Wakhtalafu fil ibadatil badaniyati kasyawmi wassalati wa qiraatil qur'ani wa dzikri. Namun ulama ahlus sunnah wal jamaah masih berbeda pendapat tentang masalah hadiah pahala yang dilakukan oleh tubuh kita. Contohnya kasyawmi wassalati, contohnya puasa. Puasa itu sesuatu ibadah yang dilakukan oleh tubuh. Wassalati wa qiraatil qur'ani, dan mengaji Al-Qur'an. Wa dzikri, dan zikir. Fadhahaba jumhur salafi ila wusuliha. Menurut jumhur ulama salaf, mereka berpendapat bahwa pahala sholat, pahala puasa maupun pahala bacaan Al-Quran dan pahalanya zikir bisa sampai kepada mayit. Ini menurut Hadratus Syekh, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan hadiah pahala Al-Quran atau zikir inilah yang kita sebut dengan tahlilan. Maka secara otomatis siapapun yang berkata di era Hadratus Syekh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama hukum tahlilan itu bid'ah, bla bla bla, intinya negatif, maka secara otomatis sudah terbantah dengan pandangan atau pendapat daripada pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama sendiri, yaitu Hadratus Syekh Kaji Muhammad Hashim Asy'ari.
karena beliau mengatakan di dalam kitabnya menurut jumhur ulama salaf bahwa pahala puasa, pahala sholat, pahala bacaan Al-Quran atau pahalanya zikir akan sampai kepada si mayit. Wa dhahaba ba'du ahli bid'ah ila adami wusuli syai'in albattata la du'ai wala ghairihi. Namun sebagian ahli bid'ah berpendapat bahwa semua itu sama sekali tidak akan sampai kepada si mayit, baik pahalanya doa atau pahala yang lain. Itu menurut pandangan sebagian ahli bid'ah. Tentunya Hadratus Syekh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama yang anti bid'ah tidak akan pernah mau mengambil pendapat yang semacam ini. Wa qauluhu mardudun bil kitabi was sunnati, dan pendapat sebagian ahli bid'ah yang mengatakan pahala tersebut tidak akan sampai kepada mayit terbantah, tertolak dengan berdasarkan kitab atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wastidlaluhu biqaulihi ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sedangkan istidlal atau dalil yang mereka jadikan sebagai pijakan dengan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat apa-apa kecuali apa yang sudah ia usahakan. Kata Hadratus Syekh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, madfu'un, maka pendalilan semacam ini tertolak bi annahu subhanahu wa ta'ala lam yanfa intifa'a rajuli bisa'i ghairihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tidak pernah menafikan seseorang mendapat manfaat dari usahanya orang lain. Wa innama nafa milka ghairi sa'ihi, Allah hanya menafikan ia tidak memiliki hasil usahanya orang lain. Wa amma sa'yu ghairihi fahuwa milkun li sa'ihi, sedangkan usahanya orang lain itu maka tetap menjadi milik dari orang yang berusaha tersebut. Fa in syaa ayyabdhulahu li ghairihi, maka apabila orang yang berusaha atau orang yang beribadah itu ingin memberikan ataupun menghadiahkan pahalanya untuk orang lain, ya monggo silahkan. Wa in syaa ayyubaqiyahu li nafsihi, dan apabila ia ingin untuk dirinya sendiri, ya monggo untuk dirinya sendiri. Wa huwa subhanahu wa ta'ala lam yaqul annahu la yantafi'u illa bima sa'a, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tidak pernah berfirman sesungguhnya seseorang tidak bisa mengambil manfaat kecuali hasil usahanya sendiri. Tidak pernah. Ini menurut pandangan Hadratus Syekh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Setelah beliau panjang lebar menjelaskan bagaimana itu definisinya bid'ah dan ada berapa pembagian bid'ah, ternyata pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari berkata, fa idza arafta ma dzukira ta'lam annama qila annahu bid'atun kattikhadhi subhati wa talaffuzi bin niyyati wa tahlili inda tasadduqi anil mayyiti ma'a adamil mani'i anhu wa ziyaratil kuburi wa nahwi dzalika laisa bi bid'ah. Artinya, apabila Anda sudah mengetahui tentang penjelasan tersebut, yaitu masalah hukum bid'ah dan pembagian bid'ah, maka Anda akan tahu bahwa sesuatu yang dituduh sebagai amalan bid'ah, contohnya yang dituduh sebagai amalan bid'ah itu adalah zikir menggunakan tasbih, melafadzkan niat, tahlilan ketika bersedekah atas nama mayit selama tidak ada penghalang dari syariat, ziarah kubur dan lain-lain sebagainya, maka Anda akan tahu bahwa semuanya itu bukanlah amalan bid'ah. Laisa bi bid'ah, semua itu bukan amalan bid'ah. Wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyati kas-shaumi was-sholati wal qiraati was-shawabu annal jami'a yasilu ilaihi, dan ulama masih berselisih pendapat tentang sampainya pahala organ tubuh, pahalanya amal yang dilakukan oleh tubuh. Para ulama masih berbeda pendapat. Contoh amal ibadah yang dilakukan oleh tubuh adalah kas-shaumi, contohnya puasa, was-sholati, sholat, wal qiraati, dan membaca ayat suci Al-Quran, was-shawabu annal jami'a yasilu ilaihi. Tapi pendapat yang benar, kata Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan Wahabi, pendapat yang benar adalah sesungguhnya semua pahala tersebut akan sampai kepada mayit. Inilah pendapat ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi. Syekh Ibnu Utsaimin yang merupakan ulama Arab Saudi yang juga menjadi sanjungan kaum Wahabi
ternyata beliau Syekh Ibnu Utsaimin juga menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Berikut ini redaksinya dalam kitab beliau yang bernama Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilati Syekh Ibnu Utsaimin, tepat di juz kedua halaman 305. Ibnu Utsaimin pernah mendapat pertanyaan, su'ila fadilatu syekh an hukmi tilawati li ruhil mayyiti fa ajaba qailan at-tilawatu li ruhil mayyiti ya'ni ayaqra al-Qur'ana wa huwa yuridu ay yakuna thawabuhu li mayyitin minal muslimina. Hadhil mas'alatu mahallu khilafin baina ahli ilmi ala qawlaini. Al-qawlul awwalu anna dhalika ghairu masyru'in wa anna al-mayyita la yantafi'u bihi ay la yantafi'u bil Qur'ani fi hadhil hal. Al-qawlu tsani annahu yantafi'u bidzalika wa annahu yajuzu lil insani ay yaqra al-Qur'ana bi niyatin annahu li fulanin aw fulanatin minal muslimin sawa'un kana qariban aw ghaira qaribin. Warajihu al-qawlu tsani li'annahu warada fi jinsil ibadati jawazu sarfiha lil mayyiti. Ibnu Utsaimin pernah mendapat pertanyaan tentang hukum membaca ayat suci Al-Quran yang mana pahala ngajinya, pahala bacaan Al-Qurannya akan dihadiahkan kepada ruhnya si mayit. Kemudian mendapat pertanyaan ini, Ibnu Utsaimin menjawab, membaca ayat suci Al-Quran untuk ruhnya si mayit dalam artian seseorang ngaji Al-Quran dan orang itu ingin pahalanya untuk si mayit dari kalangan kaum muslimin, maka persoalan ini masih menjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Dan ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan hal demikian tidak disyariatkan dan sesungguhnya mayit tidak bisa mengambil manfaat, dalam artian si mayit tidak mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran tersebut. Pendapat yang kedua menyatakan sesungguhnya si mayit itu bisa mengambil manfaat dan seseorang memang boleh hukumnya membaca ayat suci Al-Quran dengan niat bacaan ayat suci Al-Qurannya itu pahalanya untuk si fulan atau si fulana dari kalangan muslimin, baik ia merupakan kerabatnya maupun bukan kerabatnya. Warrajihu al-qawlu tsani, dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa seseorang itu boleh ngaji Al-Quran yang mana pahala bacaan Al-Qurannya untuk si mayit. Ini pendapat yang kuat, kata Ibnu Utsaimin, ulama sanjungan Wahabi. Setelah kami jelaskan panjang lebar tentang bolehnya tahlilan ataupun menghadiahkan pahala bacaan ayat suci Al-Quran kepada mayit, biasanya orang Wahabi itu masih ngeyel. Kemudian para Wahabi itu mengalihkan pembahasan dan mempersoalkan hukum berkumpul di rumah keluarga mayit sekaligus adanya penentuan hari seperti 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan lain sebagainya. Padahal semua itu tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tentunya berdasarkan dalil yang sangat kuat sekali. Berikut ini perincian hukumnya. Yang pertama, hukum berkumpul di rumah keluarga mayit itu jelas boleh dalam syariat Islam, dan hal tersebut memang tidak pernah ada larangan secara sharih maupun secara jelas dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari telah dinyatakan bahwa ketika keluarga Sayyidah Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang meninggal dunia, maka para wanita berkumpul di sana. Berikut ini redaksi dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 5417, tepat di juz ke-7 halaman 75. Haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Laits an Uqail, an Ibnu Syihab, an Urwah, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa'u thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha. Ini sangat jelas. Jadi ketika ada keluarga Sayyidah Aisyah meninggal dunia, di sana para wanita berkumpul, maka jelas hukum berkumpul di rumah keluarga mayit itu adalah boleh berdasarkan hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang kedua, hukum menentukan sebuah hari ataupun waktu untuk melakukan amal ibadah itu adalah boleh. Hal ini berdasarkan keterangan dari Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menjelaskan maksud hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukharinya.
yaitu haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abdul Aziz bin Muslim an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba'in kulla sab'in masyian wa raqiban wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluhu. Artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik dengan berjalan kaki maupun dengan berkendaraan. Begitu juga sahabat Abdullah bin Umar juga melakukan hal yang sama. Mengomentari hadis tersebut, Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, tepat di juz ketiga halaman 69 terbitan Darul Ma'rifah. Wa fi hadzal hadithi ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali shalihati wal mudawamati ala dzalik. Dalam hadis tersebut melalui jalurnya yang berbeda-beda, yaitu banyak jalur, menunjukkan bolehnya mengkhususkan atau bolehnya menentukan sebuah hari, sebagian hari untuk melakukan amal solih dan terus-menerus melakukannya pada hari yang sudah ditentukan tersebut. Ini penjelasan Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jelas boleh menentukan hari-hari yang tertentu. Bahkan seorang ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi, yaitu Syekh Ibnu Baz, juga membolehkan menentukan hari untuk bersedekah atas nama mayit. Berikut ini redaksi dalam kitab yang dikarang langsung oleh Ibnu Baz, yaitu Majmu' Fatawa Ibnu Baz, tepat di juz ke-13 halaman 253. Soal al-akh, ada saudara yang bertanya, huruf inisialnya adalah alif mim ain. Ini dari Riyadh ya. Yaqulu fi su'alihi, sang penanya berkata, nasma'u katsiran an asya'il walidaini au ahadihima wa lahu turukun muta'addidatun fa ba'dun nasi ya'malu asya'an khassatan fi ramadana wa yad'u lahu ba'dal ummali wal fuqara'i wa ba'duhum yukhrijuhu lil ladzina yuftiruna fil masjidi wa ba'duhum yadhbahu dhabihatan wa yuwazzi'uha ala ba'dil fuqara'i wa ala ba'di jiranihi fa idza kana hadzal asya'u jaizan fama hiya sifatul munasabatu lahu. Jawab, as-sadaqatu lil walidaini aw ghairihima minal aqaribi masyru'atun. Sangat jelas menentukan hari bersedekah untuk mayit boleh dalam pandangan Syekh bin Baz, ulama sanjungan kaum Wahabi, karena di sini ada orang yang melakukan asya ataupun sedekah berupa makanan. Ini ada yang menentukan khusus di bulan Ramadan saja. Ternyata jawaban Syekh bin Baz boleh. Ini menunjukkan menentukan hari untuk beribadah itu hukumnya boleh-boleh saja. Ini pandangan ulama Wahabi sendiri. Dalil kesunahan sedekah atas nama mayit ini Sahih Bukhari mas. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, haddatsana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftulitat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Sangat jelas Nabi menyatakan ketika itu ada orang yang bertanya kepada Nabi, berkata pada Nabi, Nabi, ibuku wafat secara mendadak dan saya menyangka andaikan ibu masih sempat berbicara, ia rasanya ingin bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah beliau ibuku itu bisa mendapat pahala apabila saya bersedekah atas namanya Nabi? Jawaban Nabi qala na'am. Nabi menjawab iya, dia mendapat pahala sedekah. Syekh bin Baz, ulama sanjungan kaum Wahabi, juga memperbolehkan bagi keluarga mayit untuk memberi suguhan kopi kepada para pentakziah. Berikut ini redaksi dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Baz, tepat di juz ke-13 halaman 373. La a'lamu ba'san fi haqqi man nazalat bihi musibatun bi mauti qaribihi aw zawjatihi wa nahwi dzalika ayastaqbilal mu'azzina fi baitihi fil waqtil munasibi li anna ta'ziyata sunnatun wa istiqbaluhul mu'azzina mimma yu'inuhum ala ada'i sunnati wa idza akramahum bil qahwati aw syai aw tibi fa kullu dzalika hasanun. Saya tidak mengetahui ada masalah dalam artian
kata Syekh bin Bas, boleh hukumnya bagi orang yang tertimpa musibah, baik musibahnya berupa kerabatnya meninggal dunia atau istrinya meninggal dunia dan semacamnya, ia boleh ayastaqbilal muazzina fi baitihi fil waqtil munasibi, dia boleh menemui para pentakziah di rumahnya pada waktu yang tepat, li anna ta'ziyata sunnatun, karena hukum takziah sendiri adalah sunnah. Dan apabila hukum bertakziah itu adalah sunnah, wastiqbaluhul muazzina mimma yu'inuhum ala adai sunnah, maka menemui para pentakziah itu termasuk bagian menolong para pentakziah untuk melaksanakan sunnah. Wa idza akramahum bil qahwati awisyai awitibi fakullu dzalika hasanun, dan apabila tuan rumah dari pihak keluarga mayit memuliakan para pentakziah dengan cara memberikan kopi atau teh atau wewangian atau parfum, fakullu dzalika hasanun, maka semua itu hukumnya jelas baik, tidak pernah dibid'ahkan oleh Syekh bin Bas. Terang benderanglah bagi kita semua bahwa tahlilan ataupun menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau menentukan hari untuk beribadah, itu semua bukanlah amalan bid'ah, bukan amalan yang sesat, karena semua isinya daripada acara tahlilan ternyata tidak ada yang melanggar syariat Islam.